Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini pembahasan kita masuk kepada pertemuan yang keempat, pembahasan tentang taharoh. Taharoh merupakan perintah agama untuk bersuci. Taharoh itu artinya adalah bersuci. Suci dari hadas besar maupun dari hadas kecil ataupun dari najis. Kedudukan bersuci dalam hukum Islam adalah merupakan amalan yang penting karena salah satu syarat sahnya melaksanakan sholat adalah diwajibkan suci dari hadas maupun suci dari najis. Taharoh tidak sekedar hanya bersih-bersih badan saja, tetapi setiap yang bersih pasti sudah suci. Suci dari hadas adalah melakukannya yaitu dengan berwudu, mandi, dan tayamum. Jadi cara bersuci untuk menghilangkan hadas dengan 3 cara, yaitu mandi apabila kita berhadas besar, kemudian wudu apabila kita berhadas kecil, ataupun tayamum. Tayamum itu adalah merupakan pengganti dari pengganti dari air ketika kita tidak bisa berwudu dengan air atau mandi dengan air, maka dilakukan dengan tayamum. Kemudian suci dari najis yaitu menghilangkan kotoran yang ada pada badan, pakaian, dan tempat untuk melaksanakan sholat. Agar ibadah dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus terhindar dari berbagai penyakit, maka bersuci adalah merupakan hal yang penting. Hukum taharoh atau hukum bersuci itu adalah merupakan wajib, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat yang ke-6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai ke siku, dan sampai kepada kepala kalian, kemudian basuh kaki sampai kedua mata kaki. Kemudian macam-macam bersuci, ada namanya suci secara ma'nawiyah atau taharah ma'nawiyah, yaitu bersuci yaitu dengan membersihkan rohani. Misalkan membersihkan segala jenis penyakit yang ada dalam hati, termasuk iri, dengki, sombong, dan lain sebagainya. Sedangkan taharah yang kedua adalah pembagian taharah yang kedua, taharah hissiyah. Taharah hissiyah ini adalah bersuci, yaitu dengan membersihkan jasmani, bagian tubuh kita dari sesuatu yang terkena najis. Semua kotoran yang mengenai anggota badan kita atau pakaian kita, tempat sholat kita, baik itu darah, baik itu air kencing, nanah, dan lain sebagainya, maka itu adalah merupakan hal yang najis yang harus dibersihkan. Nah, begitu juga hadas besar, yaitu dengan melakukan yaitu dengan keluarnya sperma. Nah, maka wajib kita untuk membersihkan hadas besar itu dengan melakukan mandi wajib. Nah, untuk membersihkan dari najis dan hadas ini
dilakukan dengan menggunakan air seperti berwudu, mandi wajib, dan tayamum. Ya, bila tidak ada air atau bila tidak bisa ya terkena air. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis air yang dapat digunakan untuk bersuci. Ya, ada beberapa jenis air. Yang pertama air hujan, kedua air sumur, yang ketiga air laut, keempat air sungai, yang kelima air salju, yang keenam air telaga, dan yang ketujuh adalah air embun. Nah, kemudian tentang pembagian air untuk taharah. Nah, ini ya ada 4 jenis ya pembagian air dalam taharah. Yang pertama air suci dan mensucikan, yaitu air mutlak atau air yang masih murni, dapat digunakan untuk bersuci dengan tidak makruh. Ya, artinya digunakan sewajarnya dan tidak berlebihan. Jenis yang kedua adalah air suci dan dapat mensucikan, yaitu air yang dipanaskan dengan matahari, ya, di tempat logam atau yang bukan ya tempat yang terbuat dari emas. Airnya suci ya dan dapat mensucikan. Kalau yang pertama tadi air suci dan mensucikan ya atau disebut air mutlak. Yang kedua air suci dan dapat mensucikan atau air ya musammas ya, air yang dipanaskan diterik ya panas matahari. Yang ketiga adalah air suci tapi tidak mensucikan ya atau disebut dengan air mustakmal ya yang telah digunakan untuk bersuci, menghilangkan hadas atau najis walau tidak berubah rupa, rasa, dan baunya, yaitu air yang sudah ya digunakan, dipakai. Ya, misalnya percikan air ketika mandi atau berwudu, nah itu tidak bernajis, tetapi itu adalah termasuk air mustakmal yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan kembali. Kemudian ada lagi pembagian air adalah air mutanajis. Ya, ini jelas air yang kena najis. Nah, sedangkan jumlahnya kurang ya, maka tidak dapat mensucikan. Tapi kalau air yang kena najis jumlahnya banyak ya, misalnya di sungai ya atau dalam sebuah bak tapi baknya airnya itu banyak ya, melebihi dari 2 kula. Nah, maka air itu ya bisa digunakan. Tapi kalau tidak, maka itu disebut dengan air mutanajis, yaitu air yang najis. Ada juga kemudian air yang haram, yaitu air yang diperoleh dengan cara ya tentu yang tidak dibenarkan dalam Islam, yaitu mengambil, mencuri ya milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Kemudian tata cara taharah ya ada pertama mandi wajib ya. Mandi wajib merupakan syarat mutlak ketika bersuci. Istilah mandi wajib dalam taharah yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh dan ujung kepala sampai ujung kaki. Mandi wajib ini harus dibarengi dengan membaca niat ya, mensucikan diri dari hadas kecil dan hadas besar. Ya, nawaitu khusla li raf'il hadasil akbari min janaati fardhulillahi ta'ala. Sengaja aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar ya dari janabah ya dari junub ya karena ya fardu atasku karena Allah Subhanahu wa taala. Menurut mazhab Syafi'i, saat pertama membaca niat harus dibarengi dengan menyiram tubuh dengan air secara merata sampai ke seluruh anggota badan kita. Kedua, mengguyur seluruh ya bagian luar badan yang tak terkecuali rambut dan ya bulu-bulu yang ada dalam badan kita. Sedangkan bagian tubuh yang berbulu atau ya
berambut harus ya dengan air yang mengalir. Nah, kemudian yang kedua tentang berwudu. Ya, berwudu ya adalah merupakan tata cara ya dalam ya bersuci. Berwudu ini ya dengan mengikuti aturan syara, yaitu ya menghilangkan hadas kecil ketika akan sholat. Nah, seperti buang angin, ya, kemudian buang air pipis, ya, BAB. Nah, setelah beristinja, maka ketika kita mau melaksanakan sholat, maka ya wajib ya bersuci, yaitu dengan berwudu. Orang yang hendak melaksanakan sholat ya wajib hukumnya melakukan wudu, karena berwudu karena berwudu merupakan syariat, merupakan syarat ya sahnya sholat. Kemudian yang fardu dalam hal melaksanakan wudu diantaranya adalah niat, membasuh seluruh muka, membasuh kedua telangan sampai ke siku, ya, kedua tangan sampai siku-siku. Yang keempat, mengusap sebahagian rambut kepala. Yang kelima, membasuh kedua belah kaki sampai ya kedua mata kaki, ya, kedua belah kaki baik kiri maupun kanan sampai kepada mata kaki. Yang terakhir adalah tertib, artinya mendahulukan mana yang harus dilalui, yang dilakukan, ya, yang lebih dahulu untuk mendahulukan mana yang harus dahulu dan mengakhirkan mana yang harus diakhiri dari rangkaian ya pelaksanaan wudu. Yang ketiga, ya, tata cara dalam taharah adalah tayamum. Ya, tayamum ini merupakan cara yang menggantikan mandi atau wudu apabila dalam kondisi tidak dijumpai air. Nah, ini saja pembahasan kita ya tentang bab taharah. Mudah-mudahan ya bermanfaat ya, dan kita bisa memahaminya. Ya, jika ada hal-hal yang tidak dipahami ya atau ya, hal-hal yang perlu dipertanyakan, nanti kita akan bahas sesi berikutnya, yaitu dengan diskusi. Baik, untuk sementara demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.